Romansa cerita cinta antara murid dan guru bukanlah ada di novel dan buku bertema asmara. Di kehidupan Titi, semua itu terjadi dengan begitu nyata. Ia tak pernah menyangka jika bertemu Aksan Syuman di sekolah musik tempatnya menimba ilmu. Titi hanya terpana sejenak, tanpa desir cinta, tanpa ayun rasa suka. Sebuah detik yang terlewat tanpa makna, namun pada akhirnya justru menyatukan mereka. Pertama kali ketemu dia tuh guru aku dulu di Farabi. Jadi dia guru aku di situ, terus kita temenan dulu, sebenarnya temenan. Aku punya pacar dulu dan dia juga punya pacar. Tapi kita somehow kok lebih nyaman masing-masing, nggak sama pacar kita gitu. Jadi berawal dari kenyamanan, berteman, sahabat, terus akhirnya kita pacaran deh. Kita tuh sebenarnya dari pertamanya dulu temen aja. Saya banyak banyak ngobrol sama dia, banyak tukar pikiran, banyak main-main sih sebenarnya sih, lebih ke main-main aja. Kalau alasan aku masuk ke sekolah musik itu karena Ari Ayuniar, terus terang, bukan karena Aksan, bukan. Aku main drum juga awalnya bukan karena Aksan, tapi setelah aku main drum karena Ari Ayuniar dan ketemu Aksan di situ, itu bonus. Ya, makanya, jadi bukan tujuannya sekolah musik gara-gara, enggak. Orang di perkuliahan musik aku nggak ketemu Aksan kok, dia nggak ngajar aku. Meski Titi sudah lumpuh terkena panah asmara, namun ia harus bersabar untuk segera didekap sang Arjuna. Penolakan ayah dan ibu pada Aksan Syuman sempat membuatnya limbung. Ia sulit membela diri, apalagi untuk berbantah fatwa kata. Penampilan Aksan yang urakan dan nyeleneh makin membuat Titi tersudut. Meski Aksan pria yang baik dan apa adanya, namun pandang orang tua berbeda makna. Apalagi saat orang tua Titi melihat Aksan datang ke rumah mengendarai mobil box. Disitulah celetuk miring menggema mengusik telinga. Stres mereka. Ini si Titi ini sekarang udah main musik, main drum, dapet pacar pemain drum, jenggotan, berantakan, naik mobil box gitu kan saat itu kan. Jadi dia kalau Aksan jemput aku ke rumah, papa ngomong gini, pacar kamu tuh supir truk datang jemput gitu kan. Ih papa, itu kan mobilnya mobil box, sama aja kayak supir truk gitu kan. Udah pergi gitu, terus jangan lama-lama pulangnya. Ya. Mana sih itu supir truk atau apa gitu, kayak gitu-gitu, karena saya naik mobil box. Terus ya saya pikir emang tuh tepat banget sih untuk cari istri naik mobil box, karena bisa dilihat nanti kita akan susah nggak ngurusin. Aksan dulu punya mobil box kan karena suka bawa drum gitu, dan ya dia orangnya apa adanya aja sih, nggak mentang-mentang dia zaman dulu kan dia drummer dewa, wong Aksan dia harus nggak, orangnya santai banget. Jadi dan aku juga, kita mau pacaran naik mobil Mercy boleh, naik mobil box ayo, mau jalan kaki ayo, mau makan di warteg ayo, makan di restoran mahal juga boleh gitu. Aksan yang sabar akhirnya merobohkan semua benteng tinggi yang merintangi perjalanannya menjemput sang Sri Kandi. Seiring bergulirnya waktu, orang tua Titi pun melunak hatinya. Mereka tahu sang putri telah memilih pria yang tepat. Disinilah segala riak dan kabut gelap itu memudar terbang. Udara cinta kini hadir mewangi, menelisik cuping hidung dan telinga Titi dan Aksan. Enggak lah, insya Allah enggak gitu. Tapi lama-lama Aksan ya deket-deket sama keluarga, lama-lama dikenalin, lama-lama ya disayang juga sama mereka akhirnya. Ya udah deh, boleh gitu. Sebenarnya sih bapaknya nggak ngelarang sih, saya tahu model-model orang tua kayak gitu. Dia cuma ngetes aja sih sebenarnya. Iya dia sosok yang sederhana ya, sederhana apa adanya gitu. Sosok yang lembut gitu, penyayang banget gitu. Dan ya karena hubungan kita memang pertemanannya kuat sekali gitu dari awal, jadi memang care temennya itu kuat sekali gitu. Kenapa aku mau nikah sama dia, memang perjalanannya 3,5 tahun sih, nggak langsung mau. Tahun pertama ngajakin nikah, nggak. Tahun kedua, enggak. Tahun ketiga ya udah deh 3,5 tahun, ya udah ayo gitu. Udah umurku 23 waktu itu. Ya udah deh, orang udah ngerasa seneng, nyaman, cocok, ya udah kita nikah. Orang kan senantiasa berubah ya, dan senantiasa saling apalagi orang menikah tuh saling mempengaruhi, sampai-sampai mungkin
dari cara ngelihatnya aja kadang-kadang kita lihat suami istri bisa hampir sama begitu kan gayanya atau bicaranya bisa gaya. Ya kalau kita lihat Maya sama Dani itu kan sebenarnya sama aja, Maya is a Dani in kostum perempuan. Mereka kan saling mengaruhi, pasti ada lah hal-hal pengaruh seperti itu. Kalau dibuat bareng-bareng seperti yang kita sering lakukan adalah mungkin bikin film scoring ya. Karena itu juga pekerjaan terakhir. Dia adalah orang yang waktu itu sampai sekarang tuh ngasih perhatian deh, perhatian yang sangat banyak. Iya, jadi sebenarnya aku dapat banyak pelajaran hidup tuh sekarang sejak main film. Jadi setiap film itu aku pasti belajar ya, dan yang paling berkesan sekali salah satunya ya film terakhir aku, Cahaya di Atas Cahaya ini yang bikin MH Ainun Najib skripnya. Rengkuh petualangan Titi Suman pada akhirnya mendamparkan dirinya di dunia akting. Sebuah dunia yang awalnya asing buatnya. Namun layaknya petualangan, maka Titi memberanikan diri meretas jalan ke rimba pekat bernama akting. Yang utama untuk saya saat ini adalah kepentingan putri saya. Dari kecil gak pernah ngerasa kalau disayang. Kalau dibilangin katanya bawel. Kamu pikir gak capek apa? Film berjudul Mereka Panggil Aku Monyet di tahun 2007 silam menjadi pintu pembuka karirnya di dunia seni peran. Ketika film itu diputar, maka sejak itulah Titi merasakan banyak hal yang didapat dari dunia akting. Sebuah pendar cahaya hidup yang memberinya makna, memberikan arti. Iya, jadi sebenarnya aku dapat banyak pelajaran hidup tuh sekarang sejak main film. Jadi setiap film itu aku pasti belajar ya, dan yang paling berkesan sekali salah satunya ya film terakhir aku, Cahaya di Atas Cahaya ini yang bikin MH Ainun Najib skripnya. Dan aku dipercaya bermain sebagai peran utama di sini berdua sama Tio Pakusadewo. Which is itu juga salah satu hal yang kamu nggak pernah bayangin bisa satu frame sama seorang Tio Pakusadewo. Itu gila banget sih menurut aku ya. Dan 80% itu aku di situ karena ceritanya cuma aku berdua sama Tio intinya ya. Jadi nah MH Ainun Najib ini membuat skrip ini begitu indah, begitu puitis, begitu penuh makna, begitu banyak banget terkandung pelajaran di dalamnya yang bikin kita berkaca lagi soal hidup ini. Si ngerti aku punya rencana ke bar kemarin dulu kan cuma kamu. Kok Mas Gandhi tahu? Ya maaf Sekar, habis dia nanya-nanya terus, ya aku kelepasan. Untung gak tak kandani kon sama aku nang di. Dasar gak setia kawan kon. Bagi Titi, akting bukan sekedar akting. Namun di balik itu, ada senyawa yang bernama moral. Titi ingin berguna di jalur seni peran. Ia menginginkan sebuah perubahan dalam berkesenian yang tak lagi sekedar mengulurkan karya, namun juga memiliki makna bagi sesama. Di titik inilah pergulatan hati seorang Titi Suman mencapai muaranya, yakni berakting dengan mutual maksimal dan bukan melulu tergiur oleh tumpukan rupiah. Alhamdulillah sekarang mau masuk ke film yang akan disutradari sama Hani Saputra, itu tentang marching band, dan aku jadi dipercaya jadi pelatih mereka gitu. Nah, ini juga salah satu misi aku untuk serve other, untuk membuat orang lain bisa sebahagia mungkin melalui tanganku gitu. Nah, mereka ini adalah di Bontang ini, marching band PKT Bontang ini adalah one of the best marching band di Indonesia. Ketika mereka berlomba Grand Prix marching band di Jakarta tiap tahun itu mereka selalu menang gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa ngasih kebahagiaan sedikit itu buat mereka tuh, buat aku tuh wah luar biasa deh gitu. Makanya ini serve other nih, serve other. Ini prinsip serve other itu kayak begitu. Berbagi kebahagiaan janganlah berdasar pamrih, sebab jika itu yang mendasari, maka kecewalah adanya. Titi terus menjelajah di ruang pikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Disinilah ia menemukan sebuah nikmat yang penuh puji syukur, karena manusia tetaplah manusia yang pada akhirnya butuh sesama. Karena mesti percaya kebahagiaan itu
kita kasih kebahagiaan buat orang, kita jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari orang itu. Tuhan pasti akan ngebales melalui banyak banget di sekitar kita. Dan itu terbukti banget setelah film itu, oke, gue mau coba serve other tanpa memikirkan diri gue. Kepercayaan aku terhadap, aku gak bilang aku sholatnya 5 waktu, enggak. Cuman berusaha untuk jadi yang baik aja gitu, sama memahami apa yang aku kerjain. Saat aku baca ini aku tahu apa yang aku baca, di saat aku sholat aku menyadari sholat tuh buat apa, bukan kewajiban tapi itu kebutuhan, keinginan, kayak gitu-gitu lah. Bukan karena harus ya sholat ini, harus begini, nggak ada keharusan, tapi datang dari hati. Udah. Masuknya Titi ke dunia sosial bukanlah tanpa sebab. Sebuah pengalaman hati yang ternoktah abadi adalah pemicu semua ini. Mendiang kakak tercinta Andi Jatmiko adalah penyempurna semua itu. Sebuah kenangan yang terlupakan, yang hingga kini membekap ingatan. Saat dimana kakak tercintanya memegang tangannya dan berucap nasihat di telinga, dia meyakini bahwa sang adik harus hadir di tengah ketiadaan orang lain. Dia selalu bilang ini, abangku pernah bilang kamu itu dititipin sama Tuhan untuk berbuat banyak buat orang lain. Itu mama juga pernah bilang. Tapi abangku yang sering ngomong kayak gitu. Entah dia ngeliat dari mana, itu sebelum dia meninggal tuh dia pegang tangan aku. Kamu itu akan diperlukan banyak orang katanya gitu. Jadi kamu jaga diri ya katanya gitu. Jaga diri kamu, jangan sampai rusak, jangan sampai lemah, jangan sampai cepet capek gitu, capek sama hidup misalnya apa segala macam. Kamu harus kuat ya gitu. Kamu tuh jadi contoh katanya gitu. Iya bang, sama berapa lama dia meninggal gitu. Hidup aku selama sampai sekarang tuh nggak pernah ketebak. Pengennya apa, dapatnya apa.